Hai sahabat Atsiri Indonesia, saya Freddy Safril Wijayanto dari SMK Negeri 1 Kaliangat, Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Kami di sini merasa senang, merasa bangga karena ada di rumah Atsiri Indonesia yang begitu luar biasa. Adalah jenis bunga-bunga yang bisa menghasilkan minyak atsiri dan warnanya sangat menarik. Bunga telekan yang dikenal oleh orang Jawa namanya bunga telekan biasanya hanya sebagai penghias saat karnaval, tetapi ketika ada keterampilan atsiri ini akan menjadi sangat penting sekali dalam pembuatan produk turunannya berikutnya. Apa kabar? Baik. Gimana Ya. perasaan Ibu di rumah Atsiri ini? Cantik sekali. Ternyata bunga-bunga ini bukan hanya hiasan di rumah-rumah kita, tapi bisa digunakan di sini, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Betul sekali, Bu. Ini luar biasa yang setiap hari kita anggap bunga-bunga yang hanya sekedar hiasan, bunga yang tidak ada gunanya, tapi di rumah Atsiri ini lebih berarti lagi. Ya. Ya, bagaimana nanti kita lihat prosesnya pengolahan berikutnya. atsiri. Pak, Bapak lihat apa, Pak? Ini dia ada beda warna ya dengan ini, warna kuning cerah, yang itu orange. Nah, apa ya Yang menyebabkan yang menyebabkan perbedaan dan itu? kondisinya juga berbeda ini, sepertinya dia satu kelas tapi beda family, Pak. Familinya. Nah, jadi fungsinya dari bunga-bunga ini ya banyak. Setelah sampai di sini baru sadar bahwa bunga ini banyak manfaatnya. Ya betul, Bu. Termasuk Adalah bunga telekan, kata orang Jawa. Kalau bahasa ada yang menyebutkan juga bunga apalah yang ternyata ini Ya. luar biasa ya. Kita mengenal bunga telekan juga bahan dari produk atsiri. ya, kalau secara umum ini biasa aja, tapi di sini dia punya nilai yang luar biasa. Setelah nanti diolah ya menjadi minyak atsiri, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengolah bunga ini menjadi bunga Mari Bu, kita masuk ke ruangan berikutnya di rumah atsiri ini. Bagaimana pengolahan bunga telekan ini menjadi minyak atsiri? Ini menarik sekali. Selamat datang di rumah Atsiri. Siapa sudah pernah ke sini? Belum. Semua. Belum. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki atau akrab dipanggil Bu Ii sama teman-teman di tempat ini di rumah Atsiri. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu. Ini belajar bersama sebenarnya. Bapak Ibu ini sebenarnya malah jauh lebih ahli, Pak. Dibandingkan teman-teman kami. Ini rumah Atsiri ini sama sekali belum ada yang pernah di sini. Belum. Dari mana saja ini? Sumeneb, Jawa Timur. ya. Pekanbaru, Riau. Utara. Sumatera Utara. Boyolali saja, dekat dong ya, 2 jam. Iya. Dari mana? dari Solo rumahnya. Solo, lebih dekat lagi. 1,5 jam. Dari Lombok. Dari Lombok. Wah, ini jauh banget ini. Tebek ya. Saya dari Banten, Bu, dari Randes. Banten.
Dari Lombok. Dari Lombok juga. Dari Aceh, Bu. Kapan-kapan saya berarti boleh main sana ya? Kayak gini rambutan Aceh. Oh, nilam Aceh. Iya. Kalau kami nilam Aceh. Itu dari Lombok. Dari Lombok juga. Saya dari Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, yang kali ini banyak yang dari luar nih Pak. Iya. Bapak Ibu, tanaman-tanaman aciri. Tempat ini dulunya pabrik kuno. Sebenarnya ada kembarannya konon. Konon ada kembarannya di Aceh. Cuman sampai sekarang dicari tidak ketemu. Konon, ya konon itu saya bisa. Jadi penasaran, Bu. Iya. Jadi ini dibangun tahun 63. Bangunan-bangunan di sini. Nanti ceritaannya lebihnya nanti pasti akan diajak keliling sama Mas Rizky, diajak ke taman, diajak ke museum, ya jelas diajak bekerja, diajak feeling, ya, diajak mixing juga, diajak nyacah sereh, nyuling, pokoknya bercocok tanam semuanya diajak. Siap. Ya. Ini adik-adik kenapa? Kepincut untuk selfie. Itu Pak, godaannya di sini itu karena semuanya cantik di sini. Tanaman-tanamannya cantik, pengunjungnya juga cantik-cantik. Jadi tempatnya indah. Nanti, jadi Bapak Ibu nanti akan banyak dikejar-kejar sama adik-adik. Bapak Ibu saatnya pergi ke ruang ini. Bapak Ibu saatnya kita workshop. Mungkin adik-adik yang dikejar Bapak Ibu guru. Sekarang kita kesempatan. Kami siap jadi peserta. Ya. Nanti itu bisa jadi catatan PKL-nya. Mengejar Bapak Ibu guru. Jadi di sini ini sebuah kawasan 2,3 hektar. Menjadi destinasi wisata berbasis minyak aciri. Ada penyulingan mini, nggak lebih besar Pak sama punyanya Pak Erwan. Iya cuma segitu, yang kecil, yang ditonton banyak orang. Karena kita menyediakan untuk ditonton sama ini apa pengunjung kan. Jadi kita sediakan yang cuma 10 kiloan juga. Diceritain museum dan sejarahnya. Sejarah peradaban minyak aciri ini yang VP tidak punya. Saya bisa agak sombong khusus ini. Khusus ini tidak punya. Penyulingan punya, ya kan bisa diuyak semua. Tapi khusus museum tidak punya. Jadi nanti museumnya terbaik di Indonesia. Jadi bisa ada. Nanti teman-teman masih muda juga. Kalau bosan tidur di hotel juga boleh tidur di Greenpeace. Apa tuh? Glamping itu glamour camping Pak. Waduh. Jadi jangan harapkan camping bawa ketel sendiri, bawa tikar sendiri kayak zaman dulu enggak Pak. Ya, sekarang udah indah. Itu terus ada lagi tour kawasannya juga ada, plus ada ini produksi. Hanya kenceng semua tontonannya. Ngaten Bapak Ibu nanti selama berapa hari Mas? 10 kan? 10 hari Bapak Ibu akan banyak berinteraksi dengan kami. Jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi atau menghubungi kami, Mas Rizky ataupun saya nanti di setiap hari berarti antar jemput ya Pak. Dari itu tadi Greenpeace juga. Ya, semuanya. Terima kasih Bu Sri. Ternyata bapak ibunya enak Pak. Tapi jangan punya potensi Pak nyeleweng. Kalau saya tadi bilangnya Pak punya potensi untuk selingkuh. Kan itu ya. Nyeleweng sama selingkuh itu sama Pak. Ternyata selingkuhnya dengan tanaman motor. Oke Ibu, ada pesan dari Bapak Kepala Balai. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena saat ini Kepala Balai lagi ada kegiatan lain melakukan untuk supervisi asesmen nasional, sehingga ada permohonan maaf dari Kepala Balai untuk Ibu dengan timnya yang selama nanti 10 hari melayani ibu-ibu ya. Nah, kalau nanti ada yang nakal tolong dijar dikit dulu. Nah,
Kalau di sekolah sebagai bapak ibu guru, sekarang jadi bapak ibu guru di sini sebagai Siswa. siswa. Bagaimana sih rasanya nanti beruntung ya? Oke, perkenalkan Pak Bu, mungkin Bapak Ibu juga belum kenal secara detail dengan saya. Saya nanti dengan teman. Nama saya Krisnadi, sering dipanggil dengan Adi Ibu, anak didikan Ibu. Kalau ada teman saya dan 2 orang dengan Bapak Muhammad Kamim. Kalau beliau dari Kudus, saya dari Klaten. Nah, itu ya. Ternyata pulang kampung ya Bapak Ibu ya. Oke, saya perlu ingatkan dengan Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu ya, awal dari kegiatan upskilling, globalisasi industri ya, revolusi industri, perubahan itu sangat cepat. Nah, sehingga sekolah itu kalau hanya secara mandiri sehingga tidak bisa mengejar ketinggalan itu. Sehingga dengan bekerja sama dengan industri, karena industri karena dia orang bisnis oriented. Kalau sekolah kan ya pelayanan umum ya, pelayanan publik biasa. Sehingga salah satu upskilling adalah itu, karena perubahan industri sangat cepat sehingga menggandeng ya. Ini ada satu kebijakan dari vokasi melalui balai kita seluruh SMK seluruh Indonesia, salah satunya di teknik kimia itu menjadi wilayahnya Cianjur. Dengan pengalaman masing beda dengan kemaritiman. Kemaritiman ada lembaga sertifikasi tertentu oleh Kementerian Perhubungan. Kalau apalagi berhubungan pelayaran sudah aturannya menggunakan Kementerian Perhubungan. Berbeda sehingga nanti cara pembelajaran sesuai dengan rekomendasi perusahaan terkait yang menjadi basic role kita sebagai basic dasar. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga moga-moga Bapak Ibu tadi saya sudah katakan bahwa untuk Bapak Ibu guru yang teknik kimia sudah saya akui sebenarnya. Mohon maaf Bu Sri, ngajari gitu berenang Bu. Ya udah berenang. Nah, selain itu Bapak Ibu ya, apalagi nanti harus diinformasikan peserta didik. Nanti peserta didik kita nanti tinggal tahu nanti perusahaan juga akan men-training itu dulu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu harus nanti iklim dan budaya kerja di industri itu juga menjadi bagian dari Bapak Ibu guru untuk disampaikan bagaimana skenario pembelajaran 10 juta itu ya, untuk transportnya aja dari Aceh itu ya, yang sangat mahal ya. Itu sehingga harus punya minimal punya dampak buat Bapak Ibu sendiri. Moga-moga punya kesempatan bisa ketemu dengan Ibu dengan timnya, apakah nanti sekolah mau bekerja sama ya, salah satunya ya. Itu yang kedua Bu ya. Tapi Bapak Ibu selama 10 hari kita harapannya skill, soft skill, hard skill itu sudah meningkat termasuk Bapak Ibunya ya. Karena nanti itu yang akan kita terapkan pada adik-adik yang di belakang ya. Nah, itu peserta didik sekarang emang dunianya terbalik. Ya. Ini terbalik ternyata sekarang adik-adiknya jadi nanti mentor ya. Jadi mentornya sekarang dulu ya. Cuma kalah. Artinya apa Bapak? Bahwa ilmu itu hanya masalah waktu. Ya, kemarin adik-adik ternyata siswa di sekolah ternyata masalah waktu duluan datang, akhirnya menjadi mentor Bapak Ibu guru ya. Itu sehingga Bapak Ibu harus nanti melihat prosesnya diadopsi ya. Kalau bahasanya guru merdeka ATM ya. Silakan dijalankan dari kelompoknya ya. Yang berikutnya di terakhir, pesan terakhir, di saat nanti Bapak Ibu PJBL perlu diingat September, Oktober, November, Desember. Ini kan kegiatannya tinggal 4 bulan lagi ya. Kan PJBL harus dilaksanakan pada tahun ini. Disesuaikan dengan jadwal yang sekolah ada. Ya. Berarti jangan sampai nanti mengulang lagi ya. Ini tinggal waktu 4 bulan ini seperti apa sih untuk pelaksanaan PJBL-nya. Saya kira kalau yang di SMK yang teknik nggak ada masalah tuh. Untuk dokumentasi sih bagaimana nanti ini sudah saya serahkan kepada Ibu. Ini termasuk sudah cukup. Kayaknya Bu, kita kayaknya Bu. Nah,